Siapa yang palsu nanti? Semuanya kena itu. Nggak main-main loh kita penegakan hukum di Indonesia. Polisi itu sudah baik loh di mana-mana. Tolong ya, ini ditakan ke Polda. Kami juga minta ini, Pak Kapolri itu diperiksa semua itu. Kusut di Kasat Narkobanya Polres Wonosobo itu diperiksa semua itu. Nggak jelas mereka penanganannya seperti apa. Amburadul semua. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini mengenai gugatan pra-peradilan yang kami lakukan terhadap Polres Wonosobo ya. Setelah gugatan pra-peradilan kami masuk itu, kami mendapatkan info baru dari keluarga bahwa ternyata si tersangka ini diduga menderita gangguan kejiwaan. Kemudian kami menuliskan surat resmi kepada Kapolres, minta agar yang bersangkutan diperiksa dokter jiwa atau psikiater. Tembusannya kami berikan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh polisi, Polres dari Wonosobo. Tadi ketika kami sidang, diberikan BAP dari psikiater. Di dalam BAP psikiater dikatakan bahwa si tersangka ini menderita gangguan mental bipolar serta gangguan kepribadian psikopatik. Kemudian ditanya oleh penyidik, apa arti bipolar dan istilah psikopatik? Dijelaskan oleh yang bersangkutan bahwa yang dimaksud dengan bipolar itu adalah suatu gangguan mood, suasana hati atau perasaan yang sifatnya episodik. Jadi dia bisa berubah-ubah, tiba-tiba senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis, dan periodenya kadang bisa sembuh, kadang bisa tidak. Nah, kemudian yang mengenai psikopatik ini dijelaskan secara pasti bahwa kepribadian ini terbentuk sejak kecil dan sifatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Umur 18 tahun sebagai contoh dengan sifat tidak bisa bertanggung jawab dan dia tidak peduli terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mudah frustasi, bertindak agresif, dan akan merasa puas apabila sifat-sifat atau tindakan tersebut terlaksana. Jadi, penjelasan daripada psikiater ini adalah bahwa yang bersangkutan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat untuk mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih lanjut ditanya oleh polisi ini, masuk dalam tingkat kategori berapa keparahan penyakit yang diderita oleh si tersangka yang kami tangani dan kami perain. Dikatakan oleh dokter ini bahwa ini masuk dalam kategori berat sesuai dengan skor HDRS sebanyak 37 poin selama dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Jadi ini masuk kategori yang parah. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah dikatakan dengan jelas dalam pasal 44 ayat 1. Setiap manusia yang menderita gangguan kejiwaan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dia tidak dapat dituntut di muka hukum. Ini bahaya loh. Polisi Wonosobo sudah mendapatkan sebuah hasil dari ahli yang mereka tunjuk sendiri dan menyatakan penyakitnya seperti itu. Sampai sekarang si tersangka masih ditahan. Saya tadi di muka sidang sudah menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim dan juga kepada para penyidik dari Polres Wonosobo. Kalau sampai yang bersangkutan bunuh diri, maka ancaman pidana bagi para penyidik itu karena perampasan kemerdekaan di pasal 333, 12 tahun penjara. Penyidik Polres Wonosobo, termasuk yang tanda tangan penahanan. Kalau nanti yang bersangkutan itu mengalami cacat atau luka berat di dalam penjara, mereka kena 9 tahun. Dan kalau tidak terjadi apa-apa, karena sampai saat ini mereka masih menahan, padahal sudah ada keterangan daripada ahli yang mereka pilih dan tunjuk sendiri berdasarkan permintaan kami, mereka kena 8 tahun penjara. Ini nggak main-main loh. Ahli sudah mengatakan dengan jelas penyakitnya berat. Dan penyakitnya itu tidak dapat orang itu dipertanggungjawabkan karena dia tidak mentaati norma-norma di dalam masyarakat. Ini yang menarik satu. Poin yang kedua, itu adalah bahwa ternyata di dalam proses persidangan pra-peradilan tadi, surat penggeledahan itu diduga dipalsukan oleh penyidik. Buktinya itu gampang. Jadi berkas dikirim kepada jaksa. Jaksa itu memberikan petunjuk, ada di bukti T32 kalau saya tidak salah. Di sana jaksa memberikan petunjuk, hey, Polisi Wonosobo, tolong penggeledahan itu tidak ada saksinya.
polisi Wonosobo ini dengan seenaknya berita acara penggeledahan itu diganti, dirubah. Padahal kan penggeledahan itu kan diberikan setelah mereka geledah hari ini, besoknya diberikan sama klien kami. Jadi kami punya yang aslinya. Di sana memang tidak ada saksinya. Dan di sana tanda tangan kliennya kami, si tersangka ini berbeda dengan yang baru setelah diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum. Tidak bisa dong. Yang namanya penggeledahan itu dilakukan ulang, itu tidak bisa. Jadi kalau penggeledahan itu sudah tidak sah dalam arti tidak ada saksinya, sampai jaksa memberikan petunjuk itu, berarti kan seluruh prosedur selanjutnya setelah penggeledahan itu ada penyitaan. Setelah penyitaan ada penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka itu ada penahanan. Dan selanjutnya semuanya jadi tidak sah. Karena penggeledahan itu saksinya dimanipulasi sama mereka. Bahkan tanda tangannya itu tadi berbeda antara yang asli yang benar sama yang mereka rubah. Ini jadi masalah loh. Produk itu kalau dimanipulasi seperti itu jadi masalah bagi kita semua. Tolong ya, ini ditakan ke Polda. Kami juga minta ini, Pak Kapolri itu diperiksa semua itu. Kusut di Kasat Narkobanya Polres Wonosobo itu diperiksa semua itu. Tidak jelas mereka penanganannya seperti apa. Amburadul semua. Jadi setelah diberikan petunjuk oleh jaksa, baru mereka melakukan perubahan baru dengan cara tanda tangannya itu juga kami lihat tadi berbeda. Tinggal nanti kami akan melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan daripada tersangka. Siapa yang palsu nanti? Semuanya kena itu. Tidak main-main loh kita penegakan hukum di Indonesia. Polisi itu sudah baik loh di mana-mana. Kok masih ada sebuah kasus di Jawa Tengah di Polres Wonosobo kejadiannya seperti ini? Tolong ini dirubahlah. Indonesia dibuat menjadi baik. Kami itu tidak pernah membenci polisi. Kami kerjasama baik dengan polisi-polisi lain. Baru ini kami melihat ada permasalahan, kami kasih tahu dengan gugatan pra-peradilan, semuanya mereka rubah, diperbaharui semua. Tidak bisa seperti itu. Seperti tadi, proses penyelidikan. Mereka itu tidak punya surat perintah penyelidikan. Setelah kami gugat di dalam permohonan kami, tiba-tiba surat perintah penyelidikannya muncul, padahal itu harus di dalam rujukan. Setiap kegiatan yang mereka lakukan di dalam penggeledahan, di dalam penyitaan, kemudian di dalam proses naik ke tingkat penyidikan, itu semuanya harus tercantum. Rujukan apa? Rujukan surat perintah penyelidikan. Sebagai rujukan sehingga mereka bisa menaikkan ke tingkat penyidikan, bisa menetapkan tersangka, bisa melakukan penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul, rujukannya kosong semua. Ini jadi masalah loh. Rekayasa kasus itu bahaya bagi kita semua. Ke depan jangan ada lagi ya kepolisian di Indonesia, oknum-oknumnya yang seperti ini. Diperbaharuilah yang bagus supaya kita semua menjadi lebih baik. Dan kami mohon ya, doa dari seluruh sahabat Rumah Pancasila agar kita bersama-sama mampu untuk membangun penegakan hukum yang terbaik di rumah Indonesia yang kita cintai. Saya semangat sekali, satu, karena ada rasa jengkel. Yang kedua, saya melihat ini menjadi sebuah momentum untuk kita merubah tata cara prosedur pelaksanaan KUHP secara baik. Semuanya ditabrak, termasuk peraturan Kapolri ya, tentang proses penyidikan tindak pidana itu ditabrak semua sama mereka. Harusnya ada surat perintah penyelidikan dulu terlebih dahulu, itu tidak dilaksanakan sama sekali. Semoga baik bagi kita semua. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Ini saya kebetulan ada di Banaran sama teman-teman. Selalu berbuat baik karena itu adalah perintah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ruang sidang membisu saat kebenaran hendak hadir. Ruang sidang menangis saat keadilan mati di banu hakim. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pemirsa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah